Oke guys, welcome back to Crypto Indonesia bersama gua Toshi, di mana kita akan membahas salah satu yang berhubungan dengan cryptocurrencies dan blockchain. Oke, jadi pada hari ini guys, kita akan membahas atau mereview mengenai satu cryptocurrency project yang masih dalam bentuk pre-sale, yaitu Shiba Shootout ya. Nah, tapi sebelum kita masuk ke pembahasannya, gua akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice, ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Oke, jadi untuk Shiba Shootout ini jelas masuknya adalah ke meme coins. Ini adalah meme coins yang tentunya masih dog team ya, dimana kita tahu meme coins itu rata-rata anjing lagi ya. Ini anjing, ini anjing juga, ini Floki kayaknya anjing juga ya. Ini anjing, dan anjing semua ya. Ya memang trennya semua dimulai dari Doge sebenarnya ya, dari Doge jadi akhirnya semua ke bawah anjing. Nah untuk Shiba Shootout ini dia kalau gue lihat sekilas sih dia masuknya ke dalam ada mau nyerempet ke kayaknya mau ada ke play to earn, tetapi dia belum ngomong secara langsung sih. Mungkin kalau gue lihat sih ini bisa menjadi peluang untuk ya peluang jangka pendek, dan kalau kita lihat di sini dia itu masih baru di stage awal. Nah, otomatis buat lo yang sering ikutan pre-sale tahu bahwa stage awal akan mendapatkan harga yang lebih rendah, itu satu. Dan yang kedua ada keuntungan juga, lo biasanya bisa staking di awal. Kalau udah di akhir-akhir lo staking, biasanya itu harus ada waktu buat ngelepasin dari si stakingannya. Nah, itu kadang-kadang lo bisa miss out the listing gitu. Nah, jadi buat yang di awal untungnya double. Yang pertama itu bisa lebih ya masuk lebih awal, harga lebih rendah, dan ada waktu untuk staking sehingga yang lo beli itu bisa ngasilin lagi ya, bisa ngasilin lagi bunga kasar seperti itu ya. Dan staking di awal tuh biasa lebih besar. Jadi staking di akhir tuh udah lebih kecil bunganya, lebih resiko juga, lu lupa cabut jadi nggak bisa nggak bisa langsung dijual dan seterusnya begitu ya. Jadi karena masih di awal banget ya, jadi cukup menariknya di situ ya. Nah, selanjutnya kalau kita lihat secara fundamental ini very simple sih, lebih ke benar-benar meme coin saja. Kalau kita di sini dia tuh seperti ada maskotnya itu si Marshall Shiba di sini ya, dimana jadi kayak kayak sheriff lah kasarnya ya. Nah, di sini tuh kalau kita lihat sih ya, dia kayak ada ngehint seperti akan ada game ke depannya ya, dimana di sini akan ada juga si Shiba Sharpshooter sama si Marshall Shiba begitu ya. Tapi kalau specifically dia ngomong kapan akan ada game sih belum ya. Nah, jadi kalau kita di sini dia itu ceritanya ada the Town of Shiba Gulch ya, di mana di situ akan ada challenge dan juga ada meme sharing dan seterusnya. Mungkin jangan-jangan lebih mendekati ke suatu mungkin kayak ke sosmed khusus buat mereka mungkin ya. Dan juga di sini nanti kedepannya akan ada showdown dan seterusnya. Tapi lagi-lagi kalau secara dari si plannya, kalau kita di sini sih dia lebih fokusnya ke listing dan listing begitu. Jadi kita bisa di sini fokusnya ke partnership, lalu juga checks listing ya. Jadi kalau sekilas gue lihat sih secara fundamentalnya sih ini very simple gitu, very simple. Dia kesannya dia launch, pump, profit begitu ya. Ya lagi-lagi kalau untuk meme coin sih kadang-kadang jatuhnya ujungnya ke situ ya, dimana fokusnya tuh lebih ke ya udah yang penting hype-nya sebesar mungkin dan orang masuk ngepump, that's it gitu ya. Contoh lagi yang sebenarnya arguably tidak ada fundamental adalah sebenarnya kayak PP. PP ini satu project yang gue bukan ngomong dia nggak ada fundamental ya. Tim devnya aja ngomong tidak ada fundamental. Ini literally cuma dibuat doang. Fair launch ya, fair launch. Tapi literally nggak ada gunanya sama sekali. Dia nggak ada rencana mau bikin game atau apapun, hanya just pure memes. Jadi ya memang kripto nih kadang-kadang segmen dari meme coins ini memang sedikit magis gitu ya. Magis karena orang ya intinya ini mereka berharap dari orang-orang yang udahlah hajar semua dari situ gitu. Nah, tapi otomatis dari mentalitas seperti itu pun di bear marketnya biasanya meme coins akan menderitanya lebih ekstrim biasanya ya. Kayak kita ambil contoh Shiba itu dari week tertingginya sampai week terendahnya itu minus 93% ya. Sementara untuk Doge itu berapa ya? Coba kita cek dari tertinggi dia. Wah, ini Dogecoin-nya datanya kok kayak kurang lengkap. Wah, iya ini
datanya kurang lengkap. Tapi intinya itu secara apa ya? Secara volatility-nya itu saat bear market bisa lebih serem gitu. Jadi makanya lagi-lagi kalau untuk meme coins ini sendiri gue melihatnya sebagai ke peluang jangka pendek sampai menengah ya. Nah, yang menengah itu biasanya masuk yang udah kayak secara market cap lumayan besar begitu. Jadi bisa ikutan ketarik sama momentum orang FOMO begitu ya. Nah, tapi kalau misalkan baru pre-sale biasanya lebih ke jangka pendek sih begitu ya. Nah, untuk white papernya, dia itu akan ada beberapa utility ideas. Nah, yang pertama akan ada Posy Rewards, di mana di sini mereka akan meng-create satu program yang dimana kita bisa menginvite teman-teman kita untuk bisa masuk ke komunitas mereka. Nah, setiap member yang join dan sign up itu kita bisa menjadi referrernya dan kita bisa mendapatkan bonus si tokennya, begitu ya. Semakin besar grup lo atau Posy lo, akan semakin besar juga reward yang lo earn, gitu. Lalu ada juga campfire sessions, di mana di sini tuh komunitas bisa men-share crypto dan meme coin experience ya. Jadi bentuknya mungkin kayak sedikit kayak sosmed begitu ya. Lalu juga ada token governance roundup di mana di sini mereka ini para holdernya akan meng-cast vote mereka untuk project selanjutnya gitu. Jadi ya mungkin kedepannya bisa bikin ya game atau mungkin bikin DEX tertentu, tapi ya kalau kita lihat sekilas dari apa namanya conclusionnya dan dari si white papernya ini masih belum ada specifically mau kemana. Cuma ini adalah suatu meme coins tema anjing yang dipadukan dengan western ya, dengan gaya cowboy lah gitu kasarnya ya. Lalu di sini akan ada lottery juga di mana orang yang participate di dalamnya bisa purchase tickets dan bisa win big crypto prizes begitu ya. Dan juga di sini ada savings saddlebacks ya, ini mungkin kayak ini mereka nih. Mungkin bisa semacam stakingnya mereka ya. Lalu juga ini staking juga. Berarti ini lucu dulunya kayak staking ya. Mungkin lebih kayak earn, ini lebih kayak earn, lebih kayak staking begitu. Jadi ya lagi-lagi untuk sekarang sih gue melihat ini masih lebih ke suatu meme coin saja, as easy as that ya. Nah, tetapi tokenomicsnya kita bisa lihat di sini yang harus kita pertimbangkan adalah dia marketing 20%, lalu untuk liquidity 10% dan project funds 10%. Anggap liquidity oke lah, itu kan di lock misalkan. Nah, berarti untuk marketing dan project funds ini cukup besar dipegang oleh tim dev 30% ya. Sisanya 5% untuk ini routine and routine shooter fund nih. Mungkin game ke depannya ya. Tapi lagi-lagi kalau gue lihat tadi dari si websitenya belum spesifikly dijelasin buat apa ini ya. Pre-sale 35%, 20% itu untuk staking gitu ya. Ini untuk liquidity mungkin untuk nanti listing ya, karena kalau kita di sini dia itu rencananya akan langsung listing di checks, which is good ya. Gue lebih prefer project yang pre-sale itu langsung listingnya di checks karena biasanya momentumnya akan lebih besar dan lebih mudah untuk orang bisa jual dibandingkan dengan di DEX gitu. Karena di DEX nggak semua orang hafal menggunakan MetaMask dan seterusnya ya. Nah, selanjutnya di fase 3 itu mereka akan listing di Tier 1 Exchange. Nah, Tier 1 Exchange itu kayak apa? Mungkin kayak Gate.io, kayak Maxi, Binance juga masuk ke situ ya. Tapi kita belum tahu nih apa spesifiknya. Jadi, kalau kita di sini pertama mungkin akan listing di checks yang belum terlalu besar. Nah, nanti selanjutnya di Tier 1 Exchangers begitu ya. Nah, overall sih seperti itu. Selanjutnya kita akan bahas auditnya. Auditnya itu dilakukan oleh Solidity ya, dilakukan oleh Solidity tanggal 8 April kemarin. Jadi masih lumayan baru lah ya. Kalau kita lihat di sini dari global overview dari konsultnya ini ketemu satu aja, low risk ya. Tapi ini beberapa data yang pentingnya. Menurut Coinsalt, owner nggak bisa ini menghentikan trading gitu. Lalu nggak bisa juga nge-mint new tokens, nggak bisa nge-blacklist. Ini penting ya, nggak bisa nge-blacklist karena ini salah satu cara yang cukup populer untuk nge-rug pull orang-orang di cycle kemarin. Nah, di sini owner nggak bisa nge-blacklist. That's good. Lalu owner nggak bisa sell fee sampai ke 0%. Lalu juga owner nggak bisa exclude from fees ya. Owner juga nggak bisa pause contract dan owner nggak bisa set maximum transaction amount. Ini beberapa hal yang bagus yang bisa mencegah terjadinya rug pull begitu. Tetapi mungkin ada beberapa hal yang penting yang enggak adalah dia masih belum renounce kontrak. Nah, itu biasanya penting ya. Semoga si Shiba Shootout ini bisa merenounce kontrak dia, karena kalau belum di renounce itu technically masih bisa diubah-ubah gitu ya. Lalu apalagi ya? Ada beberapa hal lagi lah, tapi mungkin itu paling penting sih. Harus cepat mungkin owner merenounce kontrak begitu ya. Nah, selanjutnya
untuk yang ininya sih nggak dikasih tahu specifically apa ya. Nah ini kadang-kadang koin satu menurut gua dia kurang detail gitu ya. Mungkin bisa juga untuk si Shiba Shootout ini kalau mau dia diaudit juga oleh misalkan Certic atau lembaga lain lah gitu ya. Oke, itu kurang lebih ya. Jadi sekali lagi seperti yang gue bilang, for now dengan fundamental seperti ini sih lebih gue melihatnya ke suatu kesempatan jangka pendek gitu. Jadi setelah dia udah pre-sale-nya beres, lu mau staking juga dulu boleh karena ini masih di awal banget ya. Secara staking rewards-nya juga masih tinggi. Nanti pelan-pelan turun nih. Makin deket ke listing biasanya si rewards-nya makin turun. Jadi buat yang di awal biasanya ekstra untung ya. Pre-sale-nya di stage awal lebih murah ya, lebih mendekati ke floor price. Lalu selain dari itu juga ya stakingnya juga masih cukup besar secara rewardnya gitu ya. Jadi lebih ke situ aja sih. Nah, sekali lagi mengingatkan untuk pre-sale-nya otomatis secara risiko akan lebih tinggi dibandingkan dengan lo misalkan beli ya kayak Dogecoin, Shiba ataupun PP karena mereka secara market cap udah signifikan lebih besar begitu. Jadi itu satu hal yang harus dipertimbangkan. Nah, selain dari itu juga untuk pre-sale kalau gue pribadi sih maksimum di 5% deh ya. 5% itu bukan setiap pre-sale 5 ya. Kalau setiap 5 pre-sale berarti kalau setiap 5% itu satu pre-sale berarti 5 pre-sale jadi 25. That's too big gitu menurut gua. Ya, jadi maka dari itu semua pre-sale itu lo alokasikan ya maksimum 5% gitu ya untuk menjaga resiko. Karena lagi-lagi the name of the game itu adalah kita menjaga resiko dulu. Investasi itu yang paling penting resiko, baru kita mikirin profit gitu ya. Sebenarnya selama kita bisa menjaga resikonya, mau aset seperti apapun kita bisa profit gitu. Tapi kalau kita nggak bisa jaga resiko, di aset paling aman pun kita bisa jebol gitu ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk pembahasannya mengenai si Shiba Shootout ini. Buat lo yang pengen untuk ikutan pre-sale-nya bisa tinggal connect your wallet aja. Lo bisa beli pakai Ethereum, USDT, bahkan bisa pakai card juga maupun BNB ya. Jadi overall untuk dari Shiba Shootout seperti itu, apakah di cycle ini tim meme coins akan kembali berkuasa ya seperti dulu? Ya sekarang sih masih rata-rata temanya anjing semua ya, dari Doge, Shiba, Dog with Head ya dan seterusnya. Jadi banyaknya masih di monopoli sama anjing. Paling ada beberapa yang PP ya. Si PP dan juga Book of Meme ini juga muka si PP ya. Sisanya sih ya lebih mendekati ke anjing ya. Tapi ini Trump ngakak sih. MAGA Trump ya. Meme coin soal presiden ya ngakak juga sih. Tapi ya memang meme coins tuh kadang-kadang bukan masalah fundamental, dia masalah hype-nya aja. Kalau hype-nya cukup ya bisa begitu. Tapi sekali lagi resiko dari meme coins adalah ya volatility dia seperti yang gue bilang ya, kayak Shiba gitu ya. Ya kayak kemarin dari cycle kemarin ke sekarang tuh ya masih belum kena all time high gitu. Jadi selama kita bisa bener mainnya, kita bisa ya sesuai gitu. Kesannya kita treat emas-emas, minyak-minyak gitu ya, ya bisa profit. Tapi kalau kita mentreatnya salah gitu ya, ujung-ujungnya malah bisa nyangkut lama gitu ya. Dan seperti biasa kita ingat 3 aturan ya, 3 golden rule. Yang pertama jangan pakai uang panas, yang kedua jangan over leverage, dan yang ketiga berpikirlah jangka ya mungkin kalau untuk meme coins maksimum jangka menengah gitu ya. Dan buat kalian yang belum nonton DCWT atau Daily Charting with Toshi, bisa klik di sini, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan buat lo yang mungkin masih bingung cara baca chart, candles, dan hal-hal mendasar lain, bisa juga klik di sini, ada tutorials with Toshi. Dan buat lo yang belum punya akun di berbagai macam exchanger, bisa cek link reflektor di bawah. Dan jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.